Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi kelas 3 akuntansi dan keuangan lembaga. Kita review kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di kelas 11 sebelumnya. Masih ingat ya pengertian MAYOB? MAYOB adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatiskan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Jadi sebuah program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan laporan keuangan atau pembukuan lengkap, cepat, dan akurat. Ini merupakan salah satu software akuntansi yang sekarang banyak digunakan oleh sebagian perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan laporan keuangan. Ya, karena memang efisien, ya bisa menghemat waktu, dan efektivitas atau menampilkan laporan keuangannya bisa cepat. Ini merupakan program aplikasi yang bisa diandalkan. Oke, kembali ke menu awal MAYOB ya. Ini menu yang pertama kali akan kita temui setelah proses instalasi. Ya, yang diantaranya ada 5 menu, ada open, ada create, ada explore, ada what's new, dan exit. Open berfungsi untuk membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya, ya, sudah kita buat melalui aplikasi versi 18 ini. Kemudian kita buka lagi menggunakan menu open. Tapi kalau misalkan kita menggunakan versi yang 17 dulu mengerjakannya, kemudian membuka di versi 18, biasanya tidak semua bisa terkonversi ya. Jadi bisa jadi tidak akan terbuka filenya. Jadi kalau kita mengerjakannya di versi 18, berarti bukanya juga harus di versi 18 lagi. Kemudian create ya, digunakan untuk merancang file yang baru atau membuat file bisnis baru. Jadi dari mulai data perusahaan, nama perusahaan, segala macam ya, alamat, itu kita buat baru. Kemudian explore digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah paham ya, itu akan sangat mudah. Kita tinggal memilih jenis perusahaan apa yang akan kita pakai. Jadi tidak usah kita edit lagi link link account dan lain sebagainya ya. Jadi langsung tinggal kita input transaksi. Dan akun-akunnya juga syaratnya kita harus paham dulu, harus mengerti dulu semua akun yang akunnya itu dalam bahasa Inggris semua. Kemudian ada what's new untuk melihat atau mencari informasi yang baru seputar program MAYOB. Jadi kalau kita ada koneksi internet, kita bisa klik what's new dan di situ nanti langsung diarahkan ke web MAYOB. Dan informasi-informasi terbaru seputar program aplikasi ini akan disampaikan di sana. Dan terakhir exit berguna untuk keluar dari MAYOB. Oke, di menu pertama sekali ya dan yang paling utama, kita akan menemui menu account ya, dan di dalamnya itu ada account list, record journal entry, ada transaction journal. Ini adalah menu awal biasanya kita kalau membuat mengerjakan soal akuntansi ya, sebuah perusahaan, kita pasti akan membuat akun-akunnya dulu, harus disesuaikan dulu akunnya. Jadi di account list ini kita bisa buat baru, bisa menghapus, atau bisa merename nama akun yang sudah tersedia di MAYOB ya. Kemudian record journal entry di sini untuk mencatat seluruh transaksi awal ya. Jadi pada saat terjadi transaksi, kita langsung bisa menginput transaksi ke dalam ini, atau jurnal umum secara yang lebih kita ketahui secara umum ya. Itu jurnal umum, biasanya kan di jurnal umum pasti akan
input transaksi awal setelah kita menggolongkan atau didasari dari bukti transaksi yang kita terima ya. Bukti transaksi yang kita terima, kita analisa ini jurnal yang harus keluar apa. Nah, baru kita entry ke sini. Kemudian yang terakhir ada transaction journal. Kita bisa melihat transaksi yang sudah kita input sebelumnya di transaction journal. Berikutnya di sini ada menu banking. Banking kalau kita secara umum kan banking bank, berarti kan kita mengarahnya ke bank ya. Nah, di Mayob sendiri di sini ada proses pencatatan banking ya, yang fungsinya adalah mencatat seluruh transaksi pengeluaran uang dari bank ya. Jadi kita punya dua catatan nih, ada catatan perusahaan dan ada catatan bank atau tabungan kita di bank. Nah, kalau semua transaksinya itu menggunakan uang yang ada di bank, berarti kita harus catat di sini ya, pembelian perlengkapan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pakai sumber uangnya yang di bank ini, spend money, kita catat di sini. Kemudian ada receive money, ini transaksi yang digunakan untuk pada saat penerimaan uang ya. Misalkan setoran kas tapi kita mau tabungkan di bank. Nah, berarti kan itu ada dana masuk atau tambahan simpanan kita. Nah, itu untuk dicatatnya di sini di receive money. Yang ketiga ada prepare bank deposit, untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Ya. Jadi kalau cek berarti kita mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang dengan cara itu tadi, perusahaan misalkan mengeluarkan cek dengan nomor-nomor tertentu dipegang oleh pimpinan perusahaan. Misalkan pimpinan perusahaan membeli barang di luar, kemudian dia menerbitkan cek dengan tanda tangan dan stempelnya. Kemudian orang yang menjual barang tadi akan mencairkan ceknya ke bank yang dituju ya. Jadi si bosnya itu tidak usah bawa uang tunai ya, karena sudah punya kode cek tadi, dia sudah pegang ceknya. Nah, nanti kan otomatis bank akan mendebit saldo yang ada di bank kita otomatis ya kan. Kemudian di perusahaan juga harus dicatat, karena kalau tidak dicatat nanti uangnya hilang atau saldonya berkurang, nanti kita bingung ya pada saat pelaporannya, ini uang kemana, padahal ini dipakai untuk pembelian. Kemudian masih di menu bank ada bank register untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. Nah, ini ada hubungan sama yang tadi ya. Kemudian rekonsiliasi account, untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual seperti rekonsiliasi kas, bank, piutang, dagang, dan utang dagang. Nah, ini rekonsiliasi fungsinya untuk menyeimbangkan antara catatan perusahaan dan catatan yang ada di bank ya. Biasanya yang sulit terdeteksi itu adalah setiap transaksi biasanya di bank itu ada biaya administrasinya. Nah, biaya bunga dan lain sebagainya biasanya perusahaan kan tidak tahu ya. Kalau bunga kan biasanya kalau di bank itu rata-rata menggunakan metode majemuk ya, atau rata-rata bergerak ya. Jadi perusahaan tidak bisa tahu berapa bunganya setiap bulan setiap transaksi dan lain sebagainya. Nah, ini harus disamakan catatannya antara perusahaan dan bank supaya saldonya benar-benar sesuai dengan catatan perusahaan kita. Kemudian ada print check queue, untuk mencetak cek yang telah dibuat. Nah, ini print check queue seperti yang dijelaskan tadi. Jadi sebelum pencairan cek, pasti ceknya itu akan dibuat dulu di bank yang bersangkutan. Kemudian transaction journal. Nah, ini sama dengan yang tadi ya.
Jadi setelah penjurnalan yang di bank ini, kita juga bisa review kembali, melihat kembali akun-akun yang sudah kita catatkan sebelumnya. Kemudian ada menu sales. Menu sales berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan baik tunai ataupun kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, kemudian mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Nah, ini di manufaktur biasa kita ketahui dengan jurnal penjualan ya, atau di jurnal khusus ya. Jurnal khusus kan ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, kemudian ada kalau misalnya perusahaan dagang itu buku pembantu lah ya. Jadi ada buku pembantu piutang, buku pembantu hutang. Nah, ini khusus untuk pencatatan penjualan. Kemudian berikutnya ada time billing. Time billing dipakai untuk menghitung penjualan pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi dan manajemen per jam. Nah, time billing ini biasanya secara umumnya aja, garis besarnya kita ambil contoh di warnet ya. Di warnet kan suka ada aplikasi yang dipakai rata-rata pakai ini ya, pakai billing. Jadi misalkan dia beli mau ngewarnetnya berapa jam. Nah, setelah habis waktunya itu akan off komputernya. Nah, di pencatatan keuangannya nanti akan otomatis tuh, biasanya per jamnya itu kita pakai tarif berapa, nanti akan masuk ke dalam laporan keuangan. Oke, kemudian ada purchase. Nah, sebaliknya dari sales, ini berarti artinya pembelian. Jadi mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan pembelian, itu baik tunai ataupun kredit ya. Dan juga kalau misalnya ada pengembalian dari pembelian, itu biasa kita kenal dengan retur ya. Kemudian di sini juga ada menu payroll ya. Itu digunakan untuk sistem penggajian karyawan. Nah, bisa digunakan untuk berbagai macam cara penggajian. Nanti perhitungannya bisa melalui jam, bisa harian, mingguan atau bulanan ya. Jadi ini untuk perhitungan gaji ya. Tapi kalau untuk pengeluaran kasnya tetap kita masuknya ke transaction jurnal tadi. Ini khusus untuk perhitungannya saja. Oke, kemudian inventory. Inventory di sini kalau kita secara umumnya itu kartu stok ya, atau kartu persediaan. Di manufaktur ini pasti ada nih, di manufaktur itu harus ada pencatatan persediaan. Ada berapa jenis metode pencatatan yang kalian ketahui? Ada dua ya. Yang di antaranya ada, yang pertama itu ada sistem pencatatan secara fisik. Yang kedua ada sistem pencatatan secara perpetual. Kalau yang fisik ya, fisik itu berarti proses pencatatan persediaannya langsung menghitung fisiknya atau jumlah barang yang ada di gudang itu berapa ya. Biasanya ini per periode dihitungnya, dalam jangka waktu 1 bulan baru dia hitung stoknya fisiknya. Atau kalau di Indomaret, di Alfamart biasanya per hari ya. Itu stok fisiknya dihitung. Tapi kalau metode perpetual itu hanya di pencatatannya aja, tapi pencatatannya itu setiap terjadi transaksi pengeluaran dan pembelian. Jadi kalau barang masuk itu langsung dicatat, barang keluar itu langsung dicatat, tapi tidak cek langsung secara fisik ya. Tidak langsung menghitung barangnya ada berapa, tapi hanya di proses pencatatannya aja per terjadinya transaksi. Nah, ini inventory itu digunakan untuk mengelola persediaan. Jadi seluruh persediaan nanti akan dicatat di sini. Dan selanjutnya ada card file. Ini berfungsi untuk lebihnya, untuk biasanya banyak perusahaan hanya digunakan untuk mencatat nama-nama pelanggan ya.
bisa pelanggan yang membeli ke kita atau kita yang membeli ke ke pemasok, ke yang lain ya. Jadi kita akan catat di sini nama pelanggannya siapa, dan juga di sini akan bisa kita catatkan harga khusus atau potongan khusus untuk pelanggan-pelanggan tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan ya. Misalnya di sini ada pelanggan yang sudah 10 kali beli. Nah, nanti kita bisa rubah tuh ininya, harganya. Harga jualnya ke dia berapa, tapi yang ke umum bisa beda. Nah, itu gambarannya. Oke, cukup sekian dulu untuk penjelasannya. Yang mudah-mudahan bisa sedikit ada gambaran ya tentang ini, walaupun kita sudah pernah mempelajari ini, tapi diingat-ingat kembali. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.